Salam keluarga negaraan. Kembali bersama saya Edi Setiawan. Kali ini kita sudah kedatangan tamu ya, yang nanti akan banyak membahas soal-soal keluarga negaraan. Makasih Mas Khairul sudah hadir pada siang hari ini. Senang sekali bisa ketemu Mas Khairul lagi. Kita biasanya di IKI ini kan banyak bicara soal keluarga negaraan, tapi dari sisi status hukum, dari sisi legalitasnya saja, Mas. Yeah. Nah, kali ini kita ingin ngobrol sama Mas Khairul soal-soal keluarga negaraan dari sisi mungkin teori-teorinya. Kalau saat ini Mas Khairul masih di BRIN? Masih di BRIN. masih. Oh ya. Jadi masih di BRIN dan masih menekuni riset tentang keluarga negaraan. Jadi memang Mas Khairul ini fokus soal keluarga negaraan dari sejak S3 kemarin nih, atau Ya. S2-nya juga? Jadi sebenarnya kalau fokus di isu keluarga negaraan sebenarnya sudah lama ya. Kalau S2 saya tidak spesifik tentang keluarga negaraan, tapi menyorot salah satu kelompok yang sangat marginal, di mana hak keluarga negara mereka itu memang mengalami pelanggaran yang luar biasa. Tapi di situ memang saya masih mengkaji persoalan stigmatisasi dan sebagainya. Nah, kajian keluarga negara sendiri kalau dulu di LIPIA itu kemudian kita mulai tahun 2012-2013 sebenarnya. Cukup telat ya sebenarnya. Ya. Soal keluarga negaraan sesuatu yang begitu penting sebetulnya. Betul. Problemnya sebenarnya adalah yang sering disoroti itu kan praktek-praktek pelanggaran keluarga negaraan. Misalnya soal konflik kelompok marginal itu sudah lama jadi begitu. Tapi kemudian aspek keluarga negaraannya sendiri, terutama kalau kita melihatnya pada konteks pendekatan, kerangka teoritik itu memang belakangan. Tahun 2010-an juga sebenarnya sudah ada riset tentang keluarga negaraan. Tapi memang hanya fokus pada persoalan hak dan kewajiban, saya gitu ya. Jadi misalnya tentang hak dan kewajiban pada konteks kesehatan, misalnya pasien, terus kemudian kelompok-kelompok yang lain. Keluarga berencana mungkin. Keluarga berencana dibahas juga di pusat riset yang lain, karena kan kita punya beberapa pusat riset ya. Kalau kita biasanya adalah menyamaikan keluarga negaraan di komunitas agama misalnya gitu ya. Tapi memang lebih banyak fokus pada hak dan kewajiban. Perdebatan teorinya belum banyak muncul di sana pada saat itu, karena memang para penelitinya belum, saya belum masuk di pada saat itu ya. Jadi memang basisnya adalah kajian-kajian yang sifatnya praktis. Nah, baru kemudian sekitar tahun 2013 kita mengembangkan satu simposium nasional tentang keluarga negaraan, di mana kita bahas mulai dari teori, kemudian implikasi, praktek-praktek dan sebagainya. Itu sekitar tahun 2013. Lalu kemudian dari sana saya melanjutkan kajiannya untuk disertasi saya tentang keluarga negaraan tahun 2014. Jadi kalau ditunggu sebenarnya isu keluarga negaraan sudah lama muncul, tapi kemudian menjadi fokus kajian yang spesifik itu saya kira dalam kurun 13 tahun terakhir. 13 tahun terakhir itu kemudian kita mulai fokus di sana. Nah, begitu saya pulang dari Australia, baru kemudian saya mulai menertibkan kajian-kajian itu arahnya kemana, mau ngapain dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita lakukan, dan selalu dalam setiap riset, terutama tentang aspek ini ya, saya kira masih juga terlibat dalam tim ini. Memang kita membekali semua tim yang terlibat, semua anggota penelitian terlibat dengan teori-teori dan konsep-konsep kewarganegaraan. Kenapa? Karena itu basis dasarnya, itu aspek pentingnya. Ketika kita melihat sebuah praktek kewarganegaraan, kita akan tahu apa yang terjadi, persoalannya di mana, kenapa hal itu muncul, kenapa ada asumsi-asumsi dasar yang barangkali mereka yang terlibat itu tidak menyadari. Tapi begitu kemudian kita membaca, kita akan tahu sebenarnya mereka itu membayangkan asumsi yang A, B, C, D yang itu fit into perspektif tertentu dalam kewarganegaraan. Nah, kalau kemudian kita tahu dan bisa memahami itu, kita bisa menawarkan alternatif. Apakah misalnya pendekatan semacam itu punya implikasi yang seperti ini, itu cocok dengan konteks Indonesia. Apakah itu sesuai dengan masyarakat yang ingin kita advokasi? Apakah itu arah yang memang ingin kita dan sebagainya.
Jadi ibaratnya membaca teori, membaca konsep itu kita seperti membangun peta jalan. Karena tanpa itu jalan tetap bisa dibangun, tapi kalau nggak ada petanya nanti lurus ke belok, berputar lurus lagi, nah kira-kira semacam itu. Atau bablas. Iya. Jadi pentingnya membaca teori, memahami konsep kita dari sana. Dari setiap pilihan-pilihan tindakan yang kita ambil, kita tahu kenapa kita memilih itu dan jalan kemana yang mau kita pilih, jalan ke arah mana yang mau kita pilih. Kerja itu. Jadi walaupun tentu saja dan pengalaman banyak teman-teman yang terlibat di kerja kita, membaca teori selalu tidak mudah, tidak pernah mudah membaca teori. Karena kita banyak membaca, mengenali, memahami konsep-konsep yang terkait abstrak. Dan itu kita membaca 2-3 kali atau bahkan membaca buku yang lain hanya untuk memahami oh ternyata yang dimaksud konsep ini itu seperti ini.